Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nengsi, BP 1810241003. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati dengan subtema sumber pangan manusia yang belum dikenal secara umum. Materi presentasi kali ini merupakan materi presentasi dari kelompok 1, di mana kelompok 1 itu ada 17 orang, diantaranya Nurianto, Zumratun Nikma, Putri Nengsi, Vera Afriani, Al-Ikhlas, Dias, Rizky, Yesi, Nora, Roni, Gusriawati, Ketut, Nur, Wiwi, Tiara, dan Iswanto. Berbicara tentang pangan itu merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok dari setiap manusia atau individu. Pangan ini merupakan hak asasi setiap manusia. Semua manusia berhak untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau kebutuhan pokoknya, yaitu berupa pangan. Nah, di Indonesia sendiri, tanaman pangan yang populer diantaranya itu ada beras, ada jagung, dan gandum. Nah, pangan ini juga sering digadang-gadangkan di Indonesia tentang kemandirian pangan, di mana kemandirian pangan ini Indonesia bisa memenuhi semua kebutuhan dasar atau kebutuhan pangan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini yang berasal dari dalam negeri gitu. Namun, apakah Indonesia sudah mampu untuk kemandirian pangan ini? Itu selalu menjadi pertanyaan di setiap pergantian kepemimpinan yang ada di Indonesia. Mari kita ulas beberapa tanaman pangan yang sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai sumber pangan utama selain penggunaan atau pemanfaatan atau pengkonsumsian beras, jagung maupun gandum. Nah, untuk teman-teman ketahui, ada berbagai sumber pangan yang belum diketahui secara umum. Di Indonesia, banyak sekali keanekaragaman hayati flora yang bisa digunakan sebagai sumber pangan untuk memenuhi karbohidrat bagi tubuh. Di antaranya ada beberapa tanaman. Nah, yang pertama jewawut. Jewawut ini tanamannya sangat asing di telinga kita, atau mungkin bahkan kita tidak pernah melihat tanaman jewawut ini. Namun, pada hakikatnya tanaman jewawut ini ada loh di Indonesia. Dan mungkin ada beberapa daerah yang sudah memanfaatkan jewawut ini. Nah, jewawut ini merupakan tanaman serealia yang potensial untuk pangan. Sampai saat ini, jewawut di Indonesia banyak dikenal sebagai pakan burung, sedangkan pemanfaatan untuk pangan belum banyak diketahui. Jewawut ini kandungan nutrisinya, terutama karbohidrat, tidak jauh berbeda dengan beras maupun jagung, bahkan lebih tinggi dibandingkan gandum. Jewawut mengandung karbohidrat 74,16%, lebih tinggi dibandingkan gandum yang hanya 69%. Nah, yang kemudian ada gadung. Gadung ini merupakan umbi-umbian. Umbi gadung atau Dioscorea hispida denat merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang tumbuh liar di hutan-hutan pekarangan maupun di perkebunan. Nah, umbi gadung merupakan salah satu sumber pangan karbohidrat tinggi. Karbohidrat dalam gadung didominasi oleh pati. Selain memiliki kandungan karbohidrat, juga mengandung racun sianida yang dapat menyebabkan keracunan dan mematikan. Namun, racun ini bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan dengan pengolahan yang tepat. Dipilihnya umbi gadung merupakan ketersediaan umbi gadung ini sangat melimpah di Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, gadung ini dapat memenuhi kebutuhan energi tubuh
sehingga perlu dilakukan beberapa proses untuk menghilangkan kandungan residu HCN atau sianida untuk meminimalkannya sehingga umbi gandum menjadi aman dan layak dikonsumsi. Umbi gandum dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti tepung terigu sebagai bahan dasar pembuatan mie. Nah, jadi gandum ini juga bisa loh dimanfaatkan tidak hanya sebagai makanan yang seperti kita memakan umbi-umbian biasa, namun juga bisa dijadikan tepung dan dijadikan bahan utama pembuatan mie, sehingga pemanfaatannya harusnya bisa lebih maksimal karena rata-rata masyarakat Indonesia itu adalah orang-orang yang suka dengan mie atau mengkonsumsi. Kemudian ada tanaman hanjeli. Tanaman hanjeli berasal dari Asia Tenggara dan diduga berasal dari Indonesia. Tanaman hanjeli ini di Indonesia belum dikenal secara umum, namun baru mulai dikembangkan pada beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa Barat, seperti di Ciamis, Tanjung Sari, Punclut, Cirebon, Sukabumi, dan Garut. Tanaman hanjeli memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh manusia. Hanjeli ini mengandung protein, lemak, vitamin B1 lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman serealia lainnya. Demikian pula kandungan kalsium pada tanaman hanjeli ini lebih tinggi dibandingkan beras, jagung, serta sorghum. Tanaman hanjeli juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman adaptif terhadap perubahan iklim karena tahan terhadap kekeringan ataupun tergenangan air. Potensi tersebut masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan petani terhadap manfaat serta teknik budidaya hanjeli itu sendiri. Karena tanaman hanjeli ini juga belum terlalu terekspos di kalangan petani. Kemudian ada quinoa. Quinoa ini merupakan biji-bijian. Biji quinoa sangat ideal sebagai sumber gizi karena mengandung karbohidrat dan protein asam amino esensial yang lebih tinggi, juga sejumlah kalsium, fosfor, dan zat besi. Quinoa atau quinoa merupakan serealia semu yang menjadi makanan pokok masyarakat Indian pegunungan Andes dan Amerika Selatan. Nah, quinoa ini bisa dikatakan sebagai bijian atau serealia semu. Nah, pada dasarnya quinoa ini lebih sering disebut sebagai serealia semu. Kadar protein dari quinoa ini lebih tinggi dibandingkan kentang, barley, dan millet, tetapi lebih rendah dari oat. Quinoa juga merupakan sumber serat pangan, kalsium, dan fosfor, serta tinggi magnesium dan besi. Quinoa tidak mengandung gluten sehingga mudah dicerna. Nah, itulah beberapa tanaman pangan yang belum terekspos atau belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Namun pada dasarnya semua tanaman pangan ini bisa dimanfaatkan dan dikembangkan atau dibudidayakan oleh petani agar kedepannya Indonesia tidak hanya bergantung pada pengkonsumsian beras ataupun jagung, tapi juga bisa divariasikan dengan beberapa tanaman yang tadi sudah kita bahas. Sebagai generasi penerus bangsa ini, sebagai mahasiswa pertanian, seharusnya kita bisa membantu untuk mengekspos tanaman-tanaman ini kepada para petani agar petani tidak hanya menanam satu atau dua jenis tanaman pangan saja, melainkan petani juga bisa menanam berbagai jenis tanaman pangan yang kemudian bisa membantu meningkatkan perekonomian dari petani itu sendiri, dan itu juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi impor pangan, terutama beras dan jagung. Nah, jika Indonesia sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat itu sendiri, maka Indonesia bisa untuk
mandiri pangan dan juga bisa melakukan ekspor pangan, tidak hanya mengekspor beras ataupun mengekspor jagung, tetapi juga berbagai tanaman pangan lainnya, dengan syarat semua tanaman pangan itu sudah layak untuk diekspor atau sudah mencukupi untuk diekspor. Untuk mengekspor tanaman atau tanaman pangan ini, tentu kebutuhan dalam negeri harus lebih dahulu diutamakan. Ketika kebutuhan pangan di Indonesia sudah tercukupi, maka Indonesia bisa melakukan ekspor, dan ini adalah salah satu bentuk membantu pendapatan atau pemasukan atau income dari Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan materi tentang tanaman pangan yang belum diketahui secara umum di Indonesia. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.